Orang Dayak dusun yang ada di Barito memiliki semacam roh pelindung keluarga, yaitu Nanyo, yang mungkin pada awalnya adalah nenek moyang mereka. Pada dasarnya, nenek moyang adalah pelindung pribadi dan kemudian menjadi pelindung bagi masing-masing keluarga. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan memiliki tempat, yaitu sebagai pemberi kebahagiaan dan kesejahteraan. Ritual adat yang kita lihat ini adalah ritual adat Bokas yang ditujukan kepada Nanyo atau roh leluhur mereka, yang sejatinya dilaksanakan oleh Dayak dusun yang beragama Hindu Keharingan. Kira-kira seperti apa cerita dari tradisi adat, yaitu Bokas ini? Sebelum kita masuk ke dalam segmen pembahasan, seperti biasa saya mengajak kamu untuk mengklik like dan juga subscribe channel ini agar saya tetap terus untuk berkarya mengenai seputar sejarah ataupun sesuatu yang dianggap menarik untuk dibahas. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada warga dusun yang ada di Tanjung Jawa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempelajari budaya, khususnya adat Bokas ini ya, yang kemarin langsung diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak-bapak Balian yang memimpin acara ritual tersebut. Jadi acara Bokas ini itu dilaksanakan di Desa Tanjung Jawa di tanggal, kalau tidak salah, 27 Januari 2025. Karena acara berada di Tanjung Jawa, jadi saya akan menceritakan sedikit ya mengenai seperti apa, sejauh apa perjalanan dari Buntok menuju ke Tanjung Jawa. Untuk mencapai Desa Tanjung Jawa dari Buntok, jalur darat belum sepenuhnya dapat dilalui. Oleh karena itu, memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam, tergantung proses penyeberangan yang harus dilewati melalui feri. Saya sedang berada di Penda Asam untuk menunggu feri menuju ke Tanjung Jawa. Ini sudah 15 menit ya saya menunggu feri, tapi masih belum ada tanda-tanda bahwa feri itu akan datang. Desa tempat kita harus menyeberang adalah Desa Penda Asam ya. Kalau misalkan kita ingin berangkat menuju ke Tanjung Jawa, dari sana kita menaiki feri menuju Desa Teluk Mampun. Setelah tiba di Desa Teluk Mampun, perjalanan dilanjutkan dengan mengendarai motor sejauh kurang lebih 5 km untuk mencapai tujuan. Kita berada di Teluk Mampun dan menuju ke Tanjung Jawa ya. Jadi tadi kita sudah naik sebuah feri dari Penda Asam, dan mungkin saya tidak tahu ya jaraknya seberapa jauh gitu, karena ketika saya mendapatkan info dari teman yang ada di feri, kalau jarak tempuh menuju ke Tanjung Jawa itu harus menggunakan sepeda motor ya, karena kalau misalkan kita berjalan kaki itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya baru pertama kali. Jadi sebelumnya saya kepikiran gini ya, tidak perlu untuk menyeberangkan sepeda motor pun bisa gitu ya. Ternyata jarak yang ditempuh itu lumayan jauh juga ya, kalau misalkan kita harus berjalan kaki untuk mencapai Tanjung Jawa. Jadi masih harus untuk menggunakan sepeda motor, apalagi mengejar waktu. Saya sempat tersesat di Desa Tanjung Jawa. Jadi sedikit tersesat ya, karena pada saat masuk ke Desa Tanjung Jawa, saya itu belok ke arah kanan, dan ternyata ketika mentok sampai di ujung, saya itu bertanya dengan penduduk di sekitar ya. Jadi saya menanyakan mengenai tempat acara Bokas itu berlangsung di mana, dan ternyata saya itu berada di Kampung Hulu. Kampung Hulu itu adalah kampung di mana mayoritasnya itu adalah orang Muslim. Jadi saya balik arah lagi untuk ke kampung ke sebelah hilir.
Jadi di situ adalah lokasi acara di mana bokas tersebut berlangsung. Oke, ternyata kita salah lokasi ya untuk mencari tempat bokasnya, karena lokasi dari bokasnya ada di daerah hilir katanya. Kalau di sini itu di daerah hulu, karena ternyata ada persimpangan di desa Tanjung Jawa ini ya, lumayan besar kampung itu, jadi bisa membuat kita agak sedikit tersesat. Sempat melewatkan beberapa momen saat acara bokas berlangsung. Ketika saya tiba di lokasi, acara sudah berlangsung cukup lama. Namun saya masih sempat mendapatkan momen menarik lainnya di acara bokas tersebut. Nah, Ini nih mengenai apa ini Pak? nah ini mengenai bokas namanya. Adat, Hajat, adat lah. hajat. Ah, Siapa namanya hajat di sini? Orangnya Ating. Anting, ya. Nah, kan dulu Ating bahajat, dia apa dia? Pegawai. Pegawai. Ah, Dia bahajat bokas. iya. Ngasih kelalungan. Oh iya iya. Kelalungan. Artinya ini nih bayar hajat. Bayar hajat itu. Ah, ya. Nah, soalnya bayar hajat dia lulus. Iya. Ah. Jadi apa? Lulus pegawai apa? Oh iya iya. Nah, jadi ini sekarang Iya. ya, mereka kasih makan kelelungan. Iya. Apa intinya bokas ini? Jadi bokas ini adalah tradisi membayar hajat sebagai bentuk pemenuhan nazar yang telah diucapkan. Tradisi ini juga merupakan wujud penghormatan pada leluhur yang diyakini telah membantu keluarga mencapai keinginannya. Jadi ini adalah latar belakang ya. Ternyata acara ini itu sebagai sebuah ungkapan syukur atas anggota keluarga yang telah berhasil mendapatkan P3K gitu ya ceritanya. Jadi untuk mengungkapkan rasa syukur itu dengan cara memberikan sesaji gitu ya kepada Nanyu yang sudah membantu. Arare, dia talo Jarep dia tepo berapa terus berlepas. Boy le 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 Sebagai ciri khas, keluarga yang membayar hajat mengenakan kain berwarna merah yang diikat di kepala, sehingga mereka tampak berbeda dari warga lain yang hadir di acara tersebut, namun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan hajat. Jadi kalau kita datang ke acara itu, untuk membedakan orang yang memiliki hajat, itu kelihatan dari apakah orang tersebut mengenakan ikat kepala berwarna merah. Jadi seperti itu cara membedakannya. Ada dua kepala yang diberikan sesaji dalam acara ini. Yang pertama adalah kepala yang dibawa dari tempat bokas sebelumnya. Dan kepala ini sebelum masuk ke rumah itu diarak keliling kampung gitu ya. Dan bukan hanya keliling kampung, tapi mengelilingi tempat-tempat keramat yang ada di situ. Dan menurut informasi dari warga, tempat keramat tersebut dikelilingi sebanyak 3 kali. Misalkan ada 3 tempat yang dikeramatkan, itu 3 kali dulu di tempat yang pertama, 3 kali lagi di tempat yang kedua, selanjutnya 3 kali lagi di tempat yang ketiga, baru ke rumah. Video ini merekam prosesi pengambilan kepala yang telah menjadi tengkorak, dikirimkan oleh pihak keluarga yang hadir di acara tersebut lebih awal. Karena saya pada saat itu masih belum tiba di tempat acara. Kepala ini dipercaya dimiliki oleh seorang tokoh masyarakat yang dihormati atau memiliki ilmu spiritual semasa hidupnya. Setelah melalui proses pemakaman, kepala ini diangkat dan dikeramatkan untuk menjadi penjaga kampung sekitar. Jadi kepala dari tokoh ini dulunya juga dimakamkan. Ketika sudah dianggap cukup lama, kepala tersebut diangkat untuk dikeramatkan. Jadi seperti itu asal usul dari kepala ini. Menurut kepercayaan masyarakat,
Kepala ini memiliki kekuatan spiritual yang harus dipanggil melalui ritual khusus, meskipun secara fisik hanya tengkorak. Masyarakat percaya bahwa kepala ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan yang ada di kampung. Kemudian kepala yang kedua adalah kepala leluhur yang kebetulan terdapat di tempat acara ini berlangsung. Jadi saya pikir itu hanya satu kepala ya yang diberikan sesaji atau diberi penghormatan. Ternyata ada satu kepala lagi, yaitu kepala leluhur. Ini kan yang dikasih makan nih diwara orang dulu. Oh iya. Orang tua. Kakek nenek. Kepala orang tua lah. Kepala orang tua. Karena kita saking kasih sayangnya. Oh iya. Itulah dia jadi nyaru. Oh iya. Seandainya kita apa-apa. Iya. Tolong saya. Iya. Ya, Oh ya, iya. gitu. Paham. Iya. Bukan yang untuk perang untuk apa. Iya. Oke. Filosofinya berbeda lah. Ya, Jadi ini adalah momen ketika kepala yang pertama sudah datang ke tempat acara dan sedang mempersiapkan untuk pengambilan kepala yang kedua yang ada di atas plafon dari pemilik rumah yang bersangkutan itu ya. Dan prosesi ini memakan waktu yang cukup lama. Setelah saya mengkorek sedikit informasi bahwa prosesi ini dikatakan berhasil jika salah satu dari mereka itu mengalami yang namanya kesurupan. Karena hal itu menandakan bahwa roh leluhur itu sudah datang di tempat acara ini. Jadi itu adalah informasi yang saya dapatkan dari salah satu balian yang sedang bertugas, yang sedang kita lihat ini. Setelah beberapa lama waktu berselang, rupanya sudah terdapat tanda-tanda bahwa roh leluhur sudah datang di tempat acara ini. Ini terlihat dari cara mereka memegang beberapa sesaji yang ada di tangan mereka. Dan ketika saya melihat mereka akan berputar, saya tidak terlalu mengerti ya apakah ini utara selatan seperti arah mata angin atau memiliki tanda-tanda tertentu. Itu saya masih kurang mengerti ya apa yang sedang dilakukan pada saat itu. Jadi ada beberapa pihak keluarga yang mungkin mengalami yang namanya kesurupan ya. Jadi bukan cuma balian, dan kebetulan itu balian tersebut kesurupannya berada di dekat dengan saya. Karena saya mengambil gambarnya atau videonya itu dekat dengan balian, karena saya ingin mengambil view yang bagus untuk dilihat dan dinikmati menjadi sebuah video. Ini adalah prosesi di mana ritual pemanggilan dari balian dianggap berhasil, dan terlihat bahwa ayam tersebut digigit hidup-hidup ya setelah disembelih. Dan kemudian
diberikan kepada kepala yang pertama yang berada di bawah. Kemudian di prosesi ini itu adalah seluruh dari keluarga besar itu berkumpul di rumah untuk melakukan sebuah ritual khusus sebelum diturunkannya sebuah peti yang dinamakan kelulung ya, yang berisikan tengkorak dari leluhur daripada keluarga yang ada ini. Dan fungsi dari tengkorak yang berada di atas plafon ini itu adalah menjaga keluarga secara khusus ya. Jadi berbeda dari kepala yang pertama tadi sebagai penjaga kampung. Jadi ini adalah proses penurunan kelulung yang ditaruh di atas plafon dari rumah keluarga ini ya. Kita bisa melihat dari bobotnya saja itu sudah terlihat beratnya karena terbuat dari papan kulit sebagai peti dari tengkorak leluhur mereka. Adapun sesajian yang diberikan oleh pihak keluarga itu sangat khas dan unik ya, karena di situ ada terdapat makanan khas Dayak yang memang dimasak oleh pihak keluarga. Kemudian ada semacam kue gitu ya, yang dimasak oleh pihak keluarga juga tentunya. Dan yang lebih mengejutkan buat saya adalah jadi ayam itu sebetulnya belum mati, belum dimasak, dan keadaannya mendekati ajal, tetapi langsung digigit oleh para balian tersebut. Jadi itu di hadapan saya betul-betul ya, kejadian itu berlangsung. Kemudian ada juga darah babi. Jadi itu hampir saya injak gitu ya, karena dia disimpan di dalam karung. Jadi saya kaget, saya pikir itu seperti pasir dikarungin, dan ternyata itu adalah babi. Dan ketika darah tersebut keluar, pihak keluarga langsung mengambil darahnya menggunakan piring. Jadi seperti itu. Dan selain itu ada juga darah ayam. Jadi ketika salah satu pihak dari keluarga itu mengalami kesurupan, darah itulah yang menjadi konsumsi dari yang dipercaya adalah sebagai arwah dari leluhur tadi.
Ini yang asli. Sama saja. Sudah. Saya rasa itu rangkaian acara yang bisa saya sampaikan ya. Semoga budaya Dayak Dusun ini tetap terus terjaga dan lestari, serta dapat melahirkan generasi baru yang menghargai dan melestarikannya di tengah era modernisasi yang semakin kuat ini. Semoga video ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam upaya melestarikan budaya adat Dayak Dusun yang ada di Barito Selatan ya, dan dapat membantu membangkitkan kesadaran pentingnya menjaga warisan budaya kita. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada pihak keluarga, pihak Balian, dan juga seluruh warga besar dari Tanjung Jawa yang sudah menerima saya dengan baik untuk mendokumentasi kegiatan Bokas tersebut berlangsung. Semoga diberi kesehatan, diberi kesejahteraan agar bisa melaksanakan semua aktivitas yang ingin dihadapi. Oke, sampai di situ video yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di video saya berikutnya.